Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi, namaste teman-teman. Jadi hari ini tentang rutinitas kami lagi ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya selama ini aku tuh menutupin sesuatu dari kalian loh. Dan gimana ya, kalian kan selama ini sudah tahu ya bagaimana dengan kehidupan kami di sini, bagaimana dengan kondisi rumah kami di kampung maupun di Noida ini. Dan teman-teman, sebenarnya aku tuh serba salah gitu loh teman-teman. Soalnya kan teman-teman online yang sudah mendukung aku seperti keluarga sendiri ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalnya di setiap rutinitas itu pasti kalian sudah tahulah bagaimana dengan kondisi rumah tangga kami ya. Dan teman-teman, jujur saja sebenarnya aku tuh nggak mau kasih tahu kalian loh sebenarnya ya tentang ini ya. Tapi ya karena malu juga, ini ya hanya takut malu saja gitulah ya dengan keadaan gitu loh teman-teman. Tapi karena saya pikir mungkin ini harus saya kasih tahu karena ini juga berhubungan dengan konten aku ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya kamar kami itu kayak gini teman-teman tuh, parah sekali ini teman-teman tuh. Dindingnya sampai ini ya, sampai apa, copot ininya teman-teman, sampai lepas ya. Ini semen terus catnya tuh, catnya terkelupas gini, terus sama semennya itu sedikit demi sedikit ini terkikis ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi mulai dari sini gitu loh. Makanya selama konten itu kalau misalnya di kamar tidur kita itu kita tidak ini ya, tidak terlalu men-shot di bawah gitu teman-teman. Nah karena penyebabnya tuh ini teman-teman, jadi cuman sudahlah, ini harus saya kasih tahu seperti ini. Terkelupas seperti ini, tapi sudah kita ini ya, sudah kita komplain ke ownernya ya, mungkin nanti mau diperbaiki teman-teman. Cuman di ini sih, ini kan sebenarnya di sini kan kamar mandi ya, jadi ini tuh dinding kamar mandi teman-teman. Jadi dari sini tuh terkelupas sampai situ, semennya terkikis sedikit demi sedikit gitu ya, parah sih ini teman-teman tuh. Jadi di sini sampai di sini ya. Kamar mandi sih bersih, cuman bagus ya kamar mandinya, cuman ini loh di sininya tuh ini udah mulai dikit-dikit gitu. Jadi tak tahu lah gimana nanti teman-teman, mungkin kalau misalnya tidak ditanggapi sama ownernya ya, kemungkinan kita mungkin di pergantian tahun nanti kita bakalan pindah apartemen gitu ya teman-teman ya. Soalnya kan kita di sini juga sudah tinggal hampir 1 tahun lebih teman-teman. Nah terus sebelumnya itu tidak naik harga ya, terus di akhir tahun ini di bulan, nggak salah di bulan Oktober kemarin naik 10% teman-teman. Yang tadinya itu 18.000 rupiah itu menjadi 20.000 rupiah. Kalau di Indo mungkin sekitaran hampir 4 juta ya teman-teman ya. Jadi kami sewa apartemen ini sebulan itu 4 juta teman-teman, tapi yang kami dapatkan dengan kondisi seperti ini. Jadi kita juga takut ya teman-teman ya, soalnya kalau misalnya kita mau merenovasi ini, jadi ini tuh sebenarnya bukan tanggung jawab kita kan teman-teman, kita kan hanya sebagai penyewa ya. Tapi kalau si ownernya tidak menanggapi ya, terpaksa kita bakalan pindah di mungkin nanti di tahun depan teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman, padahal kita sewanya itu dengan harga yang tidak terlalu murah ya teman-teman ya. Mungkin di apartemen lain ya mungkin sekitaran 3-4 juta itu ya sudah standar lumayan bagus lah ya. Menurut Feng Shui rumah ini bagus teman-teman, cuman ya karena kondisinya seperti inilah ya tuh, mau gimana lagi, seperti inilah rumah kita. Tadinya tidak ingin kita kasih tahu, ya udah sekarang kita kasih tahu. Kita jujuri saja ya teman-teman ya, kalau di India itu ya kalau misalnya kita sewa rumah ya ada plus dan minusnya. Suasana pagi hari teman-teman,
sangat ini ya, berembun sekali ya. Jadi ini pagi hari sekitar jam 7 ya teman-teman ya. Mataharinya itu sudah mulai muncul ya, tapi ya ketutup kabut gitulah teman-teman. Nah itu proyeknya ya. Proyeknya pagi-pagi udah mulai teman-teman. Sekarang saya mau ini ya, mau prepare makan siangnya Cep Kumar ya. Jadi dia itu tidak suka makan makanan di luar gitu teman-teman. Bukan tak suka ya, tapi jarang gitu. Dia katanya nggak mau jajan sembarangan ya, takut perutnya tuh sakit gitu. Jadi ini tadi pagi sudah saya buatkan capati ya. Kadang dia bawa capati, kadang dia bawa nasi. Jadi dia minta dibuatkan capatinya 3 teman-teman. Jadi kita packing 3 ya. Katanya dia nggak mau terlalu gendut katanya. Sudah terlalu gendut katanya. Laki-laki juga pandai ini ya, pandai jaga kondisi badan ya. Terus ini sudah buatkan mixed vegetable ya, sayuran, kentang, kacang polong gitu. Terus sama sedikit daging ayam ya, dioseng-oseng gitulah teman-teman. Selesai. Sekarang Cep Kumarnya mau mandi ya. Halo teman-teman, so I want take bath now. Yes, So? then? Bath is mandi ya. Ya, mandi. Sudah pintar dia bahasa Indonya. Makan? Makan. Mandi, Mandi, eat food? makan ya. Fine, good. Go take bath. I know only 2 word here. First I'm learn this first word makan. Second is mandi when go you home ya. Good. So Terus kalau di sini orang-orang di sini tuh kalau jam kerjanya itu sangat ini ya, sangat siang sekali teman-teman. Di sini rata-rata mereka itu berangkat kerjanya itu sekitaran jam 10 ya kalau dari rumah ya teman-teman ya. Jam 10 berangkat gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak toko-toko di sini kayak yang kios-kios atau warung-warung juga, atau toko-toko besar itu mereka juga bukanya tidak pagi ya. Jadi bukanya itu sekitaran jam 9 atau jam 10 gitu teman-teman. Jadi di sini memang serba siang ya teman-teman ya. Mau dari yang pekerja
pekerjanya, terus yang buka tokonya itu semuanya siang-siang teman-teman. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin di sini memang sudah menjadi budaya di sini ya. Ini saya itu mau, ini teman-teman mau tumis bayam, oseng pakai ayam gitu loh teman-teman. Nah jadi bayamnya sudah saya rendam ya. Jadi kalau biasanya sayuran itu pasti saya rendam dulu sebelum dimasak. Oh ya, kalau ini di sini bilangnya palak teman-teman. Jadi ini tidak bau ya teman-teman ya. Maksudnya wangi sayurannya tuh tidak kayak wangi lobak gitu loh teman-teman. Ini enak sih, ditumis pakai daging ayam ya, enak ya. Jadi kita masak ini ya. Terus sekarang kita mau siapin barang bawaan dia ya. Seperti inilah teman-teman rutinitas kita setiap hari. Jadi Cip Kumar itu bawa 2 jaket ya. Jadi yang ini kan tidak ada lengan, ini dipakai di saat kerja. Nah kalau ini tuh dipakai, ini kan ada lengan, dipakai kalau pas dia itu pulang kerja ya. Jadi di luar itu kan dingin sekali teman-teman. Nah kalau di dalam ruangan di tempat kerja dia itu kan ada penghangatnya gitu. Jadi dia itu bawa jaketnya 1 ya untuk tambahan. Terus nanti yang 1 ini nanti dia pakai. Tidak terasa ya teman-teman ya, sudah dekat akhir tahun ya. Pasti kalian juga sudah banyak sekali acara-acara gitu teman-teman. Kalau kalian acara akhir tahunnya apa saja teman-teman, bolehlah di share di komentar. Oh ya teman-teman, jadi kita 2 minggu lagi ya kita sudah mau ke Shimla teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada masukan saran gitu, kayak tempat mana yang bagus, boleh teman-teman tulis di komentar ya, biar kita bisa mensurveinya sebelum ke sana gitu. Mungkin kita juga kalau Natalan itu mungkin di Shimla juga teman-teman ya. Soalnya kita ke sana itu sekitaran 7 hari. 7 hari teman-teman. 7 hari mau coba bagaimana rasanya tinggal di Shimla ya. Tapi kalau aku merasa di tahun 2025 ini kayaknya iklim cuacanya itu dinginnya tidak ekstrim ya teman-teman ya. Jadi lebih ekstrim tuh yang kemarin musim panas itu loh, sama musim hujan itu kan banjir ya. Terus musim panasnya itu panas sekali untuk tahun ini ya teman-teman ya. Jadi untuk musim dinginnya itu tidak ekstrim kayak tahun-tahun lalu loh. Kalau tahun lalu kan di musim dingin di bulan Desember seperti ini tuh sudah sangat dingin sekali teman-teman, sampai aku saja kalau di bulan Desember seperti ini harus pakai jaket yang lebih tebal dari ini ya teman-teman ya. Nah kalau ini kan jaket-jaket tipis ya, kayak sweater tipis gitu loh.
Kita mau masak dulu teman-teman. Masaknya pakai panci ya. Soalnya kan ini mau saya buat kayak sup gitu teman-teman. Jadi langsung masak di panci saja. Sekarang baru masukin sayur bayamnya ya. Sekarang masukin garam ya, 2 sendok. Garam di sini kurang asin teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, tapi menurut aku garam di sini tuh tidak asin loh. Ini seperti ini ya. Ini sup sayur ya, sup sayur ayam. Ini kalau mau ditambahkan bakso, terus tambahkan daging frozen atau apa gitu, enak sekali teman-teman. So please guys, if you see my video, then I hope you everyone then have feeling happy and just enjoy my video, because you all is my online family, and I very thank you to you everyone. Jadi teman-teman, di tahun 2026 nanti aku ingin mencoba menjadi orang yang lebih ceria ya, karena kata-kata orang wajah aku itu kayak murung gitu loh teman-teman, kayak nggak ada ekspresi cerianya ya. Nggak tahu ya, mungkin emang dari bawaan lahir kali ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya aku itu bukan orang yang sangat murung sekali ya, mungkin karena memang bawaan terus kebiasaan ya. Sekarang aku ingin belajar ya menjadi orang yang lebih extrovert. Oke teman-teman, jadi rutinitas videonya sampai di sini ya hari ini ya. Dan nanti kita 2 minggu lagi kita bakalan ke Shimla teman-teman. Nanti untuk tanggal pastinya nanti bakalan aku post ya. Nah terus teman-teman, kalau kalian ada saran topik atau apa saja, kalian bisa ketik di komentar ya teman-teman ya, biar perjalanan kita itu sangat jauh sekali teman-teman. Jadi perlu 1 hari untuk sampai ke Shimla. Jadi aku tidak mau kalau video ini hanya tentang perjalanan atau tentang traveling gitu, tapi aku ingin kayak ada sesuatu yang ingin kalian lihat, kalian itu bisa share ke kami ya teman-teman ya. Tulis di komentar dan kita akan membacanya dan kita akan menganalisisnya seperti apa, dan kita buat video seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.